Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah, teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku juga selamat datang, selamat tonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton ya. Nah guys, buat kalian yang suka sama cerita true crime yang lagi viral, yang lagi booming, entah dari dalam atau luar negeri, kalian bisa langsung aja kunjungin channel Akang Harley ya. Karena dia itu membahas segala macam cerita yang viral dari mulai dalam dan luar negeri. Jadi kalau misalkan kalian lihat ada berita yang viral dan kalian pengen tahu detailnya, langsung aja kunjungin channel Akang Harley dan nonton video-videonya. Aku sih baru nemu channelnya beberapa minggu lalu, tapi aku kayak langsung suka gitu ya nontonin videonya. Apalagi kasus-kasus yang dia bawain itu bener-bener wow banget. Dan cara dia bawain ceritanya pun itu friendly, jadi gampang dimengerti dan enak banget didengar. Pokoknya langsung aja kalian kunjungin channelnya ya teman-teman. Linknya udah aku taruh di kolom deskripsi, jadi kalian bisa langsung klik dan nonton deh videonya. Jangan lupa subscribe juga biar kalian gak ketinggalan sama cerita-cerita serunya. Oke, hari ini aku bakal bahas kasus yang bikin penasaran banget, plus juga bikin gregetan gitu sih ya. Jangan heran kalau nanti di tengah-tengah cerita kalian bakal nemuin hal-hal yang ngagetin kalian. Jadi ceritanya itu tentang sepasang suami istri, dimana si suaminya ini adalah seorang petugas polisi. Dan suatu hari tiba-tiba sang istri ditemukan sudah meninggal. Nah, tim investigasi ini kesulitan untuk menentukan apakah si istri meninggal karena bunuh diri atau dibunuh oleh seseorang. Karena beberapa bukti menunjukkan kalau sang istri itu ya memang bunuh diri, tapi ada beberapa bukti juga yang menunjukkan kalau sang istri nggak mungkin melakukan bunuh diri. Dan banyak yang curiga kalau pelakunya adalah si suami, teman-teman. Kira-kira bener apa enggak ya? Atau dia cuma korban salah tuduh aja? Langsung aja yuk kita bahas. Kasus yang mau aku bahas kali ini terjadi di sebuah desa kecil di New Mexico, Amerika Serikat yang bernama Los Lunas. Ceritanya tentang sepasang suami istri yang bernama Levi dan Tara Chavez. Tara Chavez lahir dengan nama Tara Cordova. Dia lahir dari keluarga yang harmonis, orang tuanya bernama Joseph dan Teresa Cordova. Tara punya satu saudara kembar yang bernama Josh dan satu adik lelaki yang bernama Aaron. Menurut kedua orang tuanya, Tara itu waktu kecil adalah anak yang sangat manis, dia lembut, sedikit pemalu, tapi nggak ada kesulitan untuk bersosialisasi dengan teman-teman lainnya. Dia juga suka banget dengan segala hal yang berbau seni, dari mulai melukis, membuat puisi, sampai menulis. Menurut teman dekatnya, Tara itu adalah orang yang luar biasa. Dia baik sama semua orang, dia ramah, dan memang sedikit pemalu. Dan pas SMA, gadis pemalu ini bertemu dengan seorang pria tampan seumurannya yang bikin dia jatuh cinta, yaitu Levi Chavez. Mereka ketemu saat sama-sama menghadiri acara kemah musim panas, dan gak lama setelah ketemu itu, gak butuh waktu lama ya sampai akhirnya Tara ini benar-benar kayak jatuh hati banget ya sama Levi. Dia mengagumi Levi dan Levi pun kelihatannya sangat mencintai Tara, menyayangi Tara gitu. Apalagi kepribadian mereka berdua itu seperti saling melengkapi ya teman-teman. Jadi si Tara ini adalah pribadi yang lembut, yang manis, lebih suka dengan seni, sedangkan Levi adalah pribadi yang suka dengan sport, dia macho gitu ya, dia suka tinju, dia suka basket. Nah, pada saat mereka pacaran di SMA itu, Tara hamil teman-teman. Dan mereka berdua membulatkan tekad untuk mengurus anak mereka ini bareng-bareng. Jadi sesaat sebelum mereka lulus SMA, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Menurut teman-temannya Tara, saat itu ya pastinya Tara dan Levi itu takut gitu ya, karena harus punya anak, harus mengurus anak di umur yang masih sangat muda itu. Tapi ya sekali lagi mereka sudah bertekad untuk membesarkan anak mereka bareng-bareng, jadi ya mereka jalanin. Dan awal-awal rumah tangga mereka semuanya berjalan baik-baik aja, kelihatan normal, kelihatan harmonis dan bahagia aja gitu. Tara saat itu bekerja sebagai penata rambut di sebuah salon, tapi dia punya cita-cita yang lebih besar teman-teman. Dia pengen kumpulin uang supaya suatu hari dia bisa membuka salonnya sendiri, dan dia ceritain niatnya ini, cita-citanya ini ke teman-temannya, ke ayahnya. Sedangkan Levi, dia bekerja sebagai polisi di kota Albuquerque. Jadi itu nggak jauh sih, sekitar 40 km aja dari Los Lunas. Kalau naik mobil ya sekitar setengah jam juga udah sampai. Dan
Dan Albuquerque ini adalah salah satu kota terpadat di New Mexico, teman-teman. Jadi benar-benar berbeda jauh ya dengan Los Lunas, tempat tinggalnya Levi dan Tara. Los Lunas itu kan desa kecil yang penduduknya cuma sekitar 14 ribuan orang aja, sedangkan Albuquerque adalah kota yang populasi penduduknya sekitar 550 ribuan orang. Jadi kebayang lah ya sama kalian bedanya kayak apa. Albuquerque ini memang kota besar di sana dan Los Lunas adalah cuma kayak desa kecil aja. Pekerjaan sebagai polisi juga pekerjaan impiannya Levi banget guys, karena hampir semua anggota keluarganya itu menjadi polisi. Ayahnya, kakeknya, 8 orang pamannya, mereka semua jadi polisi. Makanya pas Levi mendapatkan pekerjaan sebagai polisi di kota besar seperti Albuquerque, ya dia dan keluarganya benar-benar senang dan bangga banget. Pada tahun 2007, Levi dan Tara sudah mempunyai 2 anak, teman-teman. Anak pertamanya bernama Andrea, saat itu berumur 10 tahun, dan anak keduanya bernama Levi Junior, berumur 6 tahun saat itu. Mereka tinggal di rumah sederhana di area Los Lunas, dan karena Levi ini bekerja sebagai polisi, jadi dia memang jarang di rumah ya guys. Karena yang pertama kan polisi di sana tuh jam kerjanya lebih panjang, dan juga apalagi Levi ini bekerjanya di luar desa. Sering banget deh Tara di rumah tanpa Levi, cuma dia dan kedua anaknya aja, dan ternyata lingkungan rumahnya itu nggak seaman yang dia pikir. Pernah suatu malam Tara itu telepon ke saudara laki-lakinya yang bernama Aaron, terus dia bilang, "Aaron, coba deh tolong kamu datang ke rumah aku dan cek, karena kayaknya ada orang yang berusaha membobol masuk ke dalam rumah aku," gitu. Dan akhirnya Aaron ajak Josh, abangnya, datang ke sana untuk ngecek, untuk periksa, dan ternyata bener, pintu rumahnya Tara itu sudah rusak, seperti ada yang membobol masuk gitu loh. Tapi siapapun pelakunya, dia nggak ngambil apa-apa di dalam rumah karena nggak ada satupun barang yang hilang di dalam rumah itu. Tapi setelah Levi tahu hal ini, dia langsung kasih salah satu pistolnya ke istrinya, ke Tara. Terus dia bilang, "Nih kamu pegang aja nih pistol aku untuk jaga-jaga," katanya. Terus nggak lama setelah itu, satu insiden terjadi lagi nih teman-teman. Jadi Levi itu kan baru beli sebuah mobil truk pick up yang harganya lumayan mahal gitu ya. Dia parkirlah di depan rumah. Nah suatu malam, Tara bersama kedua anaknya aja nih di rumah seperti biasanya. Levi kan lagi kerja gitu. Nah tiba-tiba tengah malam dia ngedenger suara anjingnya menggonggong nggak berhenti-berhenti. Pas Tara lihat keluar, ternyata mobil pickup truk suaminya itu sudah menghilang. Dan ternyata nggak lama setelah itu, satu tragedi menimpa keluarga ini. 2 minggu kemudian, tepatnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2007, Levi menelpon 911 dan dia melaporkan kalau istrinya Tara sudah meninggal. Jadi hari itu kedua anak mereka sedang nginap di rumah orang tuanya Levi, dan Levi bekerja seperti biasa. Tapi di tengah malam dia pengen ngecek keadaannya Tara nih katanya. Terus dia pulanglah ke rumah. Tapi pas dia pulang ke rumah, dia malah menemukan Tara dalam keadaan sudah meninggal, berlumuran darah di atas tempat tidur. Dan dia langsung telepon 911 katanya. Kepolisian Los Lunas langsung datang ke sana dan mulai memproses TKP. Jasadnya Tara juga dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa, dan mereka menemukan sebuah senjata api juga di samping jasadnya Tara. Dan setelah dilakukan autopsi, setelah dilakukan pemeriksaan, bisa dipastikan kalau Tara meninggal karena luka tembakan ke bagian kepalanya. Di sana mereka juga nemuin satu catatan yang isinya cuma "I'm sorry Levi", dan di bawah tempat tidur mereka nemuin satu buku diary yang isinya adalah curahan hatinya Tara. Dan di buku diary itu banyak banget hal-hal menyedihkan yang Tara ceritakan tentang bagaimana dia sulitnya mempertahankan rumah tangganya, dan dia tuh kadang-kadang pengen kayak menghilang aja katanya gitu. Ada juga sobekan kertas yang polisi temukan di tempat sampah, dan kata-kata dalam tulisan itu menggambarkan kalau Tara itu sudah putus asa banget teman-teman. Polisi juga pastinya langsung menginterview Levi. Levi bilang dia menyesal banget nggak bisa jadi suami yang baik untuk istrinya, dia nggak bisa mencegah istrinya melakukan bunuh diri itu. Dia bilang dia udah tahu kalau istrinya itu memang kayak mengidap depresi, dia frustasi, tapi Levi nggak terlalu memperhatikan, dan dia nyesel banget dia nggak bisa ngelakuin lebih untuk istrinya. Bahkan petugas polisi yang menginterview Levi saat itu ya teman-teman, dia tuh sampai takut kalau Levi bakal menyakiti diri sendiri gitu, karena Levi saat itu benar-benar kelihatan frustasi, kelihatan sedih banget, kelihatan benar-benar hancur banget gitu loh. Levi juga liatin ke polisi pesan yang dikirim sama Tara ke handphonenya hari itu, dan di dalam pesan itu Tara menulis, "Levi, aku takut kalau aku bakal menyakiti diriku sendiri karena aku sudah benar-benar kacau, sakit, dan sedih." Nah awalnya kematian Tara itu dinyatakan sebagai bunuh diri teman-teman, sebelum akhirnya dinyatakan sebagai tidak bisa ditentukan. Karena setelah selesai memproses TKP, tim investigasi pergi dari sana. Mereka mengunjungi rumah orang tua Tara untuk mengabarkan hal ini, untuk bilang ke mereka apa yang terjadi sama Tara gitu kan. Tapi orang tua Tara tuh nggak percaya kalau anaknya bunuh diri teman-teman. Walaupun setelah
tim investigasi ngasih tahu ke mereka kalau tim investigasi itu menemukan buku diary Tara yang isinya benar-benar menyedihkan banget. Tapi orang tua Tara bilang, "Pak, bagian menyedihkan yang Tara tulis itu udah lama banget. Coba deh kamu lihat lagi yang akhir-akhir, sekarang ini Tara tuh lagi bahagia, Pak." Dan memang benar ya, di buku diary itu pas terakhir lembaran terakhir Tara tulis, dia bilang, "Selamat tinggal kepada diriku yang dulu, selamat datang hari yang baru, kebahagiaan." Beberapa bulan belakangan ini Tara juga lagi bahagia banget teman-teman, karena akhirnya tabungannya itu cukup untuk membuka salonnya sendiri. Dan dia nggak berhenti ngomongin ini ke keluarganya, ke orang tuanya, ke teman-temannya. Dia bilang, "Gimana ya nanti aku dekorasi salonnya kayak apa ya?" gitu. Dan dia tuh lagi cari-cari properti yang cocok untuk dia bikin salonnya itu. Dan dia sempat ngajakin ayahnya juga, bahkan dia sudah menjadwalkan kalau dia dan ayahnya itu bakal melihat salah satu properti yang mau dia beli untuk salonnya. Harusnya Tara dan ayahnya itu pergi melihat properti tersebut 2 hari setelah kejadian. Jadi menurut orang tuanya kayak nggak mungkin banget kalau Tara bunuh diri. Dia hampir mencapai cita-citanya. Jadi ngapain juga dia mengakhiri hidupnya gitu loh. Dia lagi punya rencana yang luar biasa kok di hidupnya. SMS yang Tara kirim 1 hari sebelum kejadian ke temannya yang bernama Melanie juga nggak menunjukkan kalau dia depresi, frustasi, sedih atau gimana. Tara cuma bilang, "Hai, apa kabar kamu? Udah lama ya nggak dengar kabar kamu. Kapan nih kita ketemuan?" segala macam. Apalagi menurut keluarga, Tara itu sayang banget sama kedua anaknya. Kedua anaknya ini adalah hal yang paling berharga untuk Tara dan nggak mungkin banget Tara bakal meninggalkan kedua anaknya itu begitu aja. Apalagi dengan cara mengakhiri hidupnya kayak gitu. Karena kecurigaan keluarga dan juga beberapa hal janggal yang ditemukan tim investigasi inilah, akhirnya kematian Tara dirubah menjadi tidak bisa ditentukan selagi tim investigasi menindaklanjuti, menyelidiki lebih lanjut gitu ya, lebih dalam lagi apakah benar Tara itu bunuh diri atau memang ada seseorang yang membunuh dia. Nah, saat melakukan penyelidikan lanjutan inilah tim investigasi menemukan kalau ternyata banyak rahasia kotor dalam rumah tangga Levi dan Tara. Yang pertama, menurut pernyataan keluarga dan juga teman dekatnya Tara, memang rumah tangganya Tara dan Levi beberapa tahun belakangan ini sudah renggang teman-teman. Bahkan 3 bulan sebelum kejadian, Tara itu selingkuh dengan pria lain yang bernama Nick Wheeler. Nick Wheeler ini adalah juga seorang petugas polisi di kota Albuquerque. Nick sering datang ke salon tempat Tara bekerja, mereka mulai ngobrol, deket, dan akhirnya memulai hubungan tuh. Dan Nick Wheeler ini juga sudah menikah teman-teman. Istrinya Nick bahkan adalah salah satu temannya Tara. Dan Nick Wheeler ini juga sahabat dari detektif yang memimpin kasus kematian pada Tara Chavez ini teman-teman. Jadi yang memimpin kasus Tara Chavez itu adalah seorang detektif bernama Jones. Dan detektif Jones ini dulunya menjadi petugas polisi di kota Albuquerque. Nah, saat dia jadi petugas polisi di sana, dia tuh temenan sama Nick Wheeler. Ya mungkin karena emang kota kecil ya guys, jadi ketemunya ya itu-itu aja lagi kan. Tapi menurut Melanie, Tara itu sudah memutuskan hubungannya dengan Nick karena Tara merasa kalau apa yang dilakukan itu nggak benar, nggak baik, ya harus cepat-cepat dihentikan lah gitu. Setelah tahu tentang hal ini, detektif Jones yang memimpin kasus ini, dia mengajak satu detektif lain lagi. Mereka berdua pergi ke rumahnya Nick Wheeler. Dan saat itu di rumah Nick Wheeler ada Nick dan istrinya juga. Dan detektif ya langsung aja gitu kan belak-belakan tanya sama si Nick Wheeler, "Apa benar kamu menjalin hubungan ya, selingkuh gitu sama Tara Chavez?" Nick Wheeler bilang, "Iya, memang benar aku selingkuh sama dia." Dan saat itu ada istrinya Nick juga ya, kalian ingat. Tapi yang bikin kagetnya lagi, ternyata istrinya Nick itu udah tahu tentang perselingkuhan suaminya dengan Tara. Karena beberapa saat sebelumnya Tara itu datengin istrinya Nick. Dia mengaku tentang perselingkuhannya dengan Nick dan dia minta maaf. Dan menurut istrinya Nick, dia sudah memaafkan Tara saat itu. Jadi dia udah gak bahas lagi tentang hal ini ke suaminya. Sampai akhirnya polisi datang ke sana dan membahas lagi tentang hal ini. Walaupun Nick adalah temannya detektif Jones, tapi detektif Jones bilang dia nggak bisa menutup mata kalau Nick ataupun istrinya bisa saja menjadi pelaku yang membunuh Tara. Detektif Jones juga tanya sama Nick Wheeler dan istrinya, "Di mana kalian pada saat pembunuhan pada Tara terjadi?" Dan mereka bilang, "Kami ada di rumah Pak, waktu itu bareng-bareng di rumah aja." Dan karena tim investigasi juga nggak bisa nemuin cukup bukti yang kuat untuk menghubungkan antara Nick ataupun istrinya ke pembunuhan Tara, akhirnya ya mereka dicoret lah dari daftar tersangka. Gila ya, bener-bener cinta segitiga yang rumit banget. Tapi itu bukan bagian paling
ngagetinnya teman-teman. Yang berikutnya bakal aku ceritain ke kalian, aku yakin bakal bikin kalian geleng-geleng kepala deh. Nah, akhirnya tim investigasi mulai menyelidiki lebih dalam lagi orang yang paling dekat dengan Tara, yaitu suaminya, Levi Chavez. Saat itulah mereka tahu kalau Levi punya lebih banyak rahasia kotor dibanding istrinya. Levi pun ternyata selingkuh dengan wanita lain di belakang istrinya. Tapi bukan cuma sama satu wanita teman-teman, ada 10 wanita. Gila banget gak sih? Dan beberapa diantaranya adalah tetangganya Levi dan Tara, jadi tinggalnya deket-deket situ juga. Dan beberapa lagi adalah rekan kerjanya Levi di kepolisian. Levi pun mengakui tentang hal ini ya teman-teman. Dia bilang iya, dan memang di handphonenya itu ada 10 nomor yang didaftarkan menjadi speed dial, dan itu adalah 10 wanita selingkuhannya Levi. Karena saking banyaknya, Levi itu sampai nggak bisa ingat siapa aja nama selingkuhannya itu. Wow. Nah, di malam kejadian itu, tadinya kan dia bilang dia kerja gitu ya, patroli jadi polisi seperti biasa. Tapi ternyata Levi ngaku kalau dia nggak kerja, tapi dia ada di apartemen salah satu selingkuhannya yang bernama Deborah Romero. Jadi Deborah ini adalah salah satu petugas polisi juga. Dan saat diinterview oleh polisi, Deborah bilang, iya pak, memang hari itu si Levi ada di apartemen saya. Tapi Deborah ini nggak bisa ingat teman-teman jam berapa tepatnya Levi datang ke apartemennya dan jam berapa tepatnya Levi pergi dari apartemennya. Nah, berhubungan dengan rumah tangganya, sebelumnya keluarga dan teman dekatnya Tara bilang sama polisi kalau beberapa saat sebelum kejadian, Tara tuh sempat ngomong ke mereka, kalau misalkan terjadi sesuatu sama aku, itu pelakunya adalah Levi ya. Pasti mereka kaget dong Tara ngomong kayak gini, dan orang tuanya sempat nanya gitu sama Tara, kenapa sih kok bisa ngomong gitu, ada apa semuanya baik-baik aja? Dan Tara bilang, iya nggak apa-apa, semuanya baik-baik aja, aku masih bisa handle sendiri, tapi kalau misalkan ada sesuatu yang buruk terjadi sama aku, itu pasti Levi pelakunya. Beberapa bulan sebelum kejadian, Tara juga sempat bilang sama orang tuanya kalau dia sudah lelah banget menghadapi Levi, dan dia kayaknya mau berencana untuk bercerai gitu sama Levi. Dia akan membawa kedua anaknya, dan dia bilang sama ibunya, nggak apa-apa bu, semua bakal baik-baik aja, aku pasti bisa gitu, aku akan buka salon sendiri, aku sama Andrea dan juga Levi Junior bakalan memulai hidup baru yang lebih baik kayak gitu. Dan yang lebih miris lagi ya teman-teman, pas orang tuanya Tara datang ke rumah terus mau ambil baju untuk dipakai Tara saat pemakaman, mereka melihat di rumah itu Levi sudah mencopot semua foto-foto Tara yang dipajang di dinding, itu sudah dicopot, sudah dimasukin ke dalam box semua. Baju-bajunya Tara juga sudah dimasukin ke dalam box dan siap untuk disingkirkan gitu. Pokoknya udah nggak ada lagi barang-barangnya Tara di sana, foto-fotonya Tara sama sekali udah nggak ada lagi, udah nggak dipajang lagi. Dan itu baru 48 jam setelah Tara meninggal loh teman-teman. Dan orang tua Tara bilang mereka benar-benar sakit banget ngelihat kayak gitu. Baru 48 jam putrinya meninggal, tapi seperti putrinya udah nggak pernah ada di dalam rumah itu gitu loh, karena semua barang-barang putrinya itu udah nggak dipajang lagi di rumah itu. Dan Tara juga punya asuransi jiwa sebesar $100.000, kalau rupiahnya sekitar 1,4 M-an ya sekarang. Dan kalau misalkan Tara meninggal ya uang asuransi jiwanya itu bakal jatuh ke suaminya, Levi. Jadi ini lumayan gede, dan menurut tim investigasi itu bisa menjadi salah satu motifnya Levi ingin membunuh Tara. Nah, dari riwayat laptopnya Levi, tim investigasi bisa lihat kalau beberapa saat sebelum Tara meninggal, Levi itu sempat cari-cari di internet bagaimana caranya untuk membunuh seseorang. Dan ada yang lebih parahnya lagi nih ya guys, ini bener-bener kayak kok bisa gitu loh. Jadi tim investigasi kan pas awal datang ke TKP, mereka sudah memproses TKP, foto-fotoin semua petunjuk dan barang bukti. Dan di antara barang-barang bukti itu ada senjata yang ada di samping jasadnya Tara, difoto kan sama mereka. Terus ada juga noda darah di spray, ada juga noda darah di toilet. Itu semuanya sudah mereka fotoin. Dan saat mereka teliti lagi, mereka lihat-lihat lagi foto TKP-nya itu, kayaknya ada yang janggal gitu. Nah, akhirnya mereka mau periksa nih. Pertama, untuk senjata apinya itu, magazinnya atau tempat pelurunya itu ya teman-teman, itu kayak nggak kepasang kenceng gitu, nggak kepasang dengan pas. Dan kalau memang Tara bunuh diri, nggak mungkin banget dia yang melakukan itu, karena nggak mungkin dia habis bunuh diri terus bisa ngelepas-lepas magazinnya itu, bisa ngelepas tempat pelurunya atau dia apain pistolnya, itu kan nggak mungkin ya. Nah, noda darah yang ada di spraynya itu juga ada di ujung kasur, dan itu bukan tetesan kayak gitu atau cipratan, bukan, tapi kayak peperan dari tangan seseorang gitu loh teman-teman. Jadi kayak tangan orang ada darahnya terus dipeperin ke
kespraynya itu. Dan gak mungkin banget Tara yang melakukan itu ya teman-teman, karena gak mungkin setelah dia menembak dirinya sendiri, dia sudah keluar darah, dia masih sanggup untuk hidup, dia masih sanggup untuk bergerak ke ujung kasur itu terus meperin darah ke sana, nggak mungkin. Apalagi noda darah yang ada di toilet kan, nggak mungkin banget Tara setelah menembak dirinya sendiri dia sanggup untuk bangun, jalan ke toilet dan meperin darahnya itu ke sana. Setelah memeriksa dan memperhatikan semuanya ini, tim investigasi mau memeriksa ulang semua barang-barang bukti itu, termasuk senjatanya tadi, juga noda darah yang ada di spray dan yang ada di toilet, pengen diambil gitu ya sampelnya sama mereka, dicek di lab. Tapi ternyata ya guys, di malam kejadian pas tim investigasi pergi meninggalkan TKP dan mereka mengunjungi rumah orang tua Tara, ada beberapa rekan kerjanya Levi dari kepolisian Albuquerque datang ke sana untuk memberikan support untuk Levi katanya. Tapi sambil memberi support itu, dia juga melakukan hal-hal yang luar biasa parah banget sih menurut aku. Jadi mereka itu membersihkan noda darah yang ada di spray, mereka membersihkan noda darah yang ada di toilet. Ya, jadi ya benar-benar tim investigasi nggak punya kesempatan untuk mengecek, untuk memeriksa noda darah itu sama sekali. Dan mereka kehilangan bukti penting dalam kasus ini, teman-teman. Aneh banget nggak sih menurut kalian? Ini parah banget kan? Harusnya sebagai anggota polisi, sebagai petugas polisi, mereka tuh yang paling tahu ya kalau nggak boleh membersihkan atau ngacak-ngacak TKP kayak gitu sebelum semua diproses. Apalagi itu kasusnya itu terjadi di tempat yang bukan wewenang mereka gitu. Harusnya kan yang menangani kasusnya polisi lokal di Los Lunas, bukannya mereka. Dan polisi lokal juga nggak bisa mencegah mereka melakukan itu ya. Apa mungkin karena kepolisian lokal ya cuma kepolisian lokal, sedangkan mereka itu adalah anggota polisi dari kota besar ya, aku nggak tahu juga. Dan nggak ada sanksi apapun yang dijatuhkan untuk mereka, teman-teman. Tapi sidang untuk Levi atas pembunuhan pada istrinya Tara Chavez tetap dilakukan, teman-teman. Walaupun ya jaksa penuntut jadi nggak punya bukti kuat gitu di persidangan, karena bukti penting yang mereka punya tadinya tuh ya udah dihilangkan begitu aja kan. Beberapa selingkuhan Levi hadir di persidangan sebagai saksi, dan kalian masih inget kan selingkuhan Levi yang bernama Deborah yang dia mengkonfirmasi kalau Levi itu memang di apartemennya hari itu, walaupun dia nggak ingat kapan tepatnya Levi datang, kapan tepatnya Levi pergi gitu. Tapi ada salah satu juga selingkuhannya Levi yang bernama Rose Lama, dan dia memberi pernyataan yang berbeda nih teman-teman. Jadi katanya beberapa saat setelah kejadian, Levi itu ngomong ke dia kalau istrinya meninggal. Terus Rose Lama ini nanya sama Levi, ada apa yang terjadi? Dan Levi jawab, nggak tahu, aku nggak tahu apa yang terjadi, pokoknya aku lagi mandi, tiba-tiba aku dengar suara tembakan dan aku keluar dari kamar mandi, aku lihat istriku sudah meninggal. Nah kalau memang benar Levi ngomong gini ke Rose Lama, itu kan membuktikan kalau Levi ada di dalam rumah itu saat kejadian, bukannya di apartemen selingkuhannya yang bernama Deborah tadi kan, dan itu membuktikan kalau Levi berbohong. Rose Lama juga bilang beberapa hari sebelum kejadian dia datang ke salon tempat Tara bekerja, dia sempat ngobrol-ngobrol sama Tara, dan Tara bilang ke Rose kalau truk pick up milik suaminya tuh menghilang. Terus si Rose ini nanya dong, emang kenapa kok bisa hilang? Nah Tara bilang katanya sih dicuri, tapi Tara cerita ke Rose Lama ini kalau dia yakin mobilnya itu bukan dicuri, tapi memang suaminya sudah mengatur semua itu supaya suaminya bisa dapat uang asuransi. Jadi suaminya ini nyuruh orang untuk nyuri mobilnya, nah suaminya bakal laporin kalau mobilnya itu menghilang untuk mendapatkan uang asuransi. Jadi mobilnya tetap sama dia, uang asuransi dia tetap dapat kayak gitu. Nah pas Rose Lama ketemu Levi setelah itu, dia bilang sama Levi, Levi, kemarin aku ngobrol sama istri kamu dan kayaknya istri kamu mencurigai kamu itu terlibat sama penipuan asuransi gitu deh. Dan tim investigasi akhirnya menyelidiki lebih dalam lagi pernyataan dari Rose Lama ini kan, dan benar aja mereka menemukan ada laporan di Biro Asuransi New Mexico tentang pencurian kendaraan palsu, dan dalam laporan tersebut orang yang melaporkan hal ini bernama Sarah. Tapi bisa jadi pelapor itu adalah Tara ya teman-teman, karena nomor kontak yang diberikan oleh si pelapor itu adalah nomor salon tempat Tara bekerja. Jadi saat itu jaksa penuntut yakin kalau Levi membunuh Tara karena dia takut kalau kejahatannya bakalan diungkap sama Tara. Kalau sampai kejahatan penipuannya itu diungkap, pastinya hidup Levi akan hancur, karirnya juga akan hancur. Jadi saat itu sepertinya Levi berpikir kalau lebih mudah membunuh Tara daripada bercerai. Kalau dengan membunuh Tara, apalagi dia mendapatkan asuransi jiwa yang besar juga kan. Itu teori menurut jaksa penuntut ya teman-teman. Tapi sayang teman-teman dan keluarga Tara nggak sempat bersaksi di pengadilan teman-teman, karena menurut pengadilan kesaksian mereka itu nggak
nggak berdasar. Pas mereka bilang, Tara sempat ngomong ke mereka kalau misalkan ada apa-apa dengan Tara, pelakunya adalah Levi, itu nggak ada buktinya juga untuk mendukung omongan mereka, jadi nggak bisa bersaksi di pengadilan, nggak bisa dimasukkan ke dalam bukti pengadilan gitu loh. Dan persidangannya ini kan berlangsung lama ya, sampai bertahun-tahun tuh teman-teman. Pada saat nunggu persidangan selesai, Levi ini membayar uang tebusan, jadi dia nggak harus menunggu persidangan selesai di dalam penjara. Dia bebas, dia seperti orang bebas biasa aja. Kalau persidangan selesai dan dia dinyatakan bersalah, baru dia masuk ke penjara. Nah, suami yang tadi kelihatannya sedih, frustasi, dan hancur banget ngelihat istrinya meninggal, 2 bulan setelah istrinya meninggal, 2 bulan aja ya setelah istrinya meninggal, dia langsung menikah lagi dengan salah satu selingkuhannya yang bernama Heather. Heather ini adalah salah satu petugas polisi di Albuquerque juga, teman-teman. Mereka itu bertemu beberapa minggu sebelum Tara meninggal, tapi mereka mengakunya sih baru menjalin hubungan setelah Tara meninggal. Dan Heather ini juga hadir di pengadilan sebagai saksi untuk suaminya. Nah, tim investigasi dan juga jaksa penuntut, mereka tuh mau mencari bukti yang lebih kuat gitu ya, untuk menyatakan Levi benar membunuh Tara kan. Nah, mereka mulailah mencari keberadaan Levi tepatnya di mana sih pada hari kejadian, dan mereka punya ide untuk ngecek keberadaan Levi dari handphonenya, karena dari sinyal handphone itu bisa tahu gitu kan keberadaan dia di mana. Tapi ternyata HP-nya Levi itu dimatiin selama 15 jam pada hari kejadian, teman-teman. Mencurigakan banget kan? Tapi alasannya Levi sih karena di hari kejadian itu dia sedang berada di rumah selingkuhannya Deborah, dan istrinya tuh nelfonin terus, jadi dia takut nyakitin Deborah pada saat di rumahnya, tapi teleponan terus sama istrinya, makanya dimatiin dia teleponnya supaya istrinya nggak bisa nelfonin dia lagi. Dan kalian inget nggak sih pesan yang diliatin Levi ke tim investigasi, yaitu pesan dari Tara yang isinya takut kalau dia bakal nyakitin dirinya sendiri itu? Menurut tim investigasi, Tara nggak mengirim pesan itu, teman-teman. Levi lah yang mengirim pesan itu dari handphonenya Tara, karena aneh banget nih, semua pesan teks dari Tara di handphonenya Levi itu dihapus, kecuali satu pesan itu doang yang nggak dihapus, teman-teman. Tim pembela Levi melakukan pembelaan, mereka tuh mengungkit-ungkit kinerja dan riwayat kerjanya Detektif Jones, detektif yang memimpin kasus ini, memimpin penyelidikan atas kematiannya Tara ini, teman-teman. Nah, ternyata Detektif Jones ini pernah dipecat sebanyak 2 kali saat menjadi petugas polisi, dan dia juga pernah ditegur secara resmi tentang cara dia menghandle satu kasus. Tim pembela Levi juga bilang kalau pernyataan dari Roslama itu nggak bisa dipegang, nggak bisa dipercaya, karena Roslama itu sempat terlibat dalam kasus penipuan. Dan menurut mereka, Roslama bersaksi demikian untuk membantu jaksa penuntut memenangkan kasusnya, supaya Roslama ini nggak dituntut atas kasus penipuan sebelumnya itu. Tapi Roslama bilang sih, enggak lah, aku nggak ngelakuin itu, aku nggak ada deal apa-apa sama jaksa penuntut, jadi aku mengatakan yang sebenarnya, bukan karena aku pengen dapat keuntungan apapun. Setelah persidangan berjalan kurang lebih selama 5 tahun, jadi benar-benar lama banget ya, teman-teman. Akhirnya pada Agustus 2013 hasil sidang diumumkan. Nah, menurut kalian Levi itu bakal dinyatakan bersalah atau enggak nih? Pada Agustus 2013, pengadilan memutuskan kalau tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menyatakan kalau Levi telah membunuh Tara Chavez. Bahkan tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menyatakan Tara Chavez meninggal bukan karena bunuh diri. Jadi Levi Chavez dinyatakan tidak bersalah atas semua tuduhan dan dia dibebaskan dari semua tuduhan-tuduhan itu. Gimana menurut kalian, teman-teman? Apakah pengadilan sudah memberikan keputusan yang tepat? Karena memang bukti kuat yang ada dalam kasus ini tuh ya udah hilang sih ya. Setelah dinyatakan sebagai tersangka, Levi diberhentikan dari kepolisian Albuquerque, dan kabarnya dia itu masuk kuliah di Universitas Hukum New Mexico pada tahun 2016. Dia ingin menjadi pengacara katanya, teman-teman. Tapi pas lulus, bukannya dia jadi pengacara, tapi dia ikut satu organisasi non-profit yang bernama Heading Home. Organisasi ini mempelopori kampanye untuk memberantas tunawisma yang ada di Albuquerque. Kalau dilihat dari websitenya organisasi ini ya, teman-teman, di situ sih tertulis Levi menjabat sebagai Direktur Pusat Perumahan Darurat. Oke teman-teman, itu dia cerita kali ini. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian. Aku tahu pasti banyak banget pendapat yang berbeda-beda dari kalian.
Aku pengen banget denger apa aja tuh. Makasih juga udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyak ya teman-teman, supaya aku makin semangat bikin videonya. Selamat menjalankan ibadah puasanya, semoga lancar, semoga semua amal kita di bulan yang suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.